Bapak kalau mau lihat Apalagi posisi Bapak ini kan juga tidak banyak orang NTT yang bisa berada seperti Bapak, Bapak Orias orang ini NTT kan. banyak loh, banyak orang NTT yang terkenal. Soalnya kan yang hebat nih salah satu yang Meta bisa invite malam hari ini kan ada Bapak di sini. Kira-kira mana Bapak rasanya bisa membanggakan NTT dan bisa menjadi sosok yang sangat inspirasi. Kunci suksesnya Bapak seperti apa? Sebenarnya ya kalau apa namanya beta bicara dengan pegawai biasanya tuh ada tiga hal. Pertama supaya semua orang itu kalau bahasa kasarnya itu tahu diri. Jadi kita harus kenali diri sendiri, ya. Kurang lebihnya ada di mana, orang yang seperti apa kita itu kita mesti tahu. Kemudian yang kedua, kita itu harus menjadi diri sendiri. Jadi jangan menjadi orang lain. Lahir asli, jangan mati imitasi. Terus kalau bekerja, bekerja sungguh-sungguh. Ya, apapun juga harus kerjakan yang terbaik, ya. Saya biasa bilang itu kerja seperti untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan itu orang kerja, Tuhan tidak suruh kita mencuri. Jadi kalau kerja itu maksimum, maksimal yang kita bisa, tapi tidak harus apa namanya berbuat lebih dari itu, karena secukupnya sesuai kemampuan kita. Ya, jadi jangan jangan berlebihan juga, sungguh-sungguh tapi tidak berlebihan. Jadi kerja juga jangan memuaskan diri sendiri, keluarga atau siapapun juga, karena kita ini keinginan tidak terbatas, Wi. Jadi Betul. kita harus bekerja buat Tuhan, saya bilang, supaya kita kerja tahu bahwa Tuhan tidak minta sesuatu yang berlebihan. Dia hanya mau kita apa adanya. Begitu. Dan ini kalau di NTT, kalau Aeroeba, kalau Dewi tahu Aeroeba kan? Nah, dulu Aeroeba Eh, itu orang ambil air di Oeba. oh, Kalau ini pantas beta sekarang posting kan banyak yang bilang, dulu sebelum ada yang Bapak di ROE air bak, kamu bilang air bak, betul ke Bapak? iya Vietnam. betul itu di belakang rumah di Oeba. Pasti kalau Oh, kalau Soneta Oeba ini memang anak Oeba dulu itu. Oeba itu di ah. belakang tuh sekarang tuh kangkung ya, dulu tuh asrama tentara. Ya. Oh iya, Dulu iya, tuh betul, betul, asrama tahu, betul. tentara di situ. Jadi mirip-mirip anak kolong. Dewi pasti sudah tahu karena pas lahir sudah pasti hilang Sekarang itu sudah bagus. asrama. Asrama Hmm. itu sekarang sudah jadi kolam kangkung. Di Oeba itu ada kolam kangkung belakangnya. Nah, dulu asrama tentara. Karena asrama tentara di situ biasa kan anak kolong. Tapi kita kan rumahnya bukan di dalam asrama, Bukan di pas program tapi tentara tetap situ. ikut-ikut nakal. Jadi ikut-ikut Anak nakal, maka kolong. terkenallah anak Oeba. Padahal bukan anak kolong, itu anak Oeba. Suka bakala itu bukan anak Boleh. tentaranya. Anak kok Pantas anak beta di luar, posting. kita kawan. Nah, Beta posting banyak yang bilang, wih ini anak erbak, ini ketemu kawan dulu biasa ini mandi di kali sama-sama. Kali Oeba banyak bapak kawan yang ternyata feedbacknya cukup baik dan semua juga support acara ini. Bahkan mereka sempat kasih tahu beta bilang bapak punya panggilan khusus waktu kecil dulu. oh, oh ya. Dipanggil Adibu, betul ke bapak? Ada panggil adibu. Semua orang juga ada adibu. Ada Oh, setiap rumah di rumah di Kupang kan orang Kupang tuh begini. Kalau kasih nama anak itu iya. ikut di pembai atau nenek kan, ikut kakek atau nenek, Oh, ya kan. betul, Nah, betul. habis dia lahir kan di bapak mama tidak bisa panggil nama bapaknya kan, jadi panggil nama Betul. lain. Begitu. Jadi panggil Adibu. Oh, gitu. Terus di sekolah juga dipanggil nama ya Orias Petrus, tapi dipanggilnya Rudi. Jadi sampai Pantas ini SMA ada itu yang sapa nama nih di Rudi. pagi ini. Ada yang sapa juga di sini. Halo Om Rudi, salam Oh, dari oke. Oelamasi. Berarti bapak Oh kawan-kawan iya. dong ini Oh, dari Basudara Oelamasi. dong. Oh iya. Seberapa Di lama son pulang Olamasi. Kupang? Oh, Kita masih pulang Kupang kok. Tiap tahun pulang Kupang. Ini tahun juga oh, kemarin bulan apa ya? Bulan Maret tuh bulan apa ya pulang Kupang. Sebelum Covid sampai tanggal 15. Kita tanggal 15 Maret di Kupang. Pulang tanggal oh, 15, habis itu tanggal 16 mulai itu kan work from home. mulai. Ya, Hmm, begitu. oke, keren. Bapak kalau mau lihat juga sepak terjangnya Bapak ini, terus Bapak pernah mengalami titik di mana Bapak sempat
down juga saat merantau dan ingin pulang ke NTT, kira-kira titik baliknya Pak Orya seperti apa nih Pak? Itu kalau bilang titik balik sih ya, kalau sempat down atau apa ya, peristiwa-peristiwa paling sedih lah ya. Tapi kalau down banget sih tidak ya. Jadi kalau kita merantau begitu, peristiwa sedih ya, orang tua meninggal seperti itu kan. Ya itu kita ya sedih. Ya peristiwa-peristiwa kan seperti itu yang menyedihkan. Tapi kalau susah banget sih tidak, karena ya kita percaya Tuhan menjaga ya kita di mana saja Tuhan beserta, itu aman ya. Tidak apa-apa kita jalani saja ya. Kalau susah sih tidak ya. Kalau dibilang yang susah banget itu tidak. Kalau peristiwa sedih ya biasa ya kan. Ya kan kalau ada orang-orang sekarang ini pun juga kan kalau ada yang meninggal, ada yang apa kan kita kalau sempat datang, kalau tidak sempat tidak. Ya datanya kan begitu dengan bersaudara semua di kampung kan begitu, di kampung halaman begitu, tanah air beta. Asik. Bapak ada yang salam dari Kuala Lumpur. Siapa lah? Ada di atas. Tahu dari mana Bapak kawan? Tahu lah. Mantap Bapak. Nih. Oh. Kawan. Ya beta mesti lihat dulu satu-satu. Ini kan lagi bawa mungkin mau lihat ke mana? Ya beta lihat saya Bapak fokus di pertanyaan. Ya sudah. Ya sudah. Bapak punya tokoh inspiratif soalnya Bapak dari kecil dulu atau dari waktu SMA mulai merantau ke Garut sampai sekarang di Jakarta ini, kira-kira sosok yang motivasi Bapak untuk tetap fighting di tanah rantau siapa? Kalau bilang sosok khusus tidak ada. Saya suka belajar ya, jadi semua juga saya belajar ya. Ya kalau teman-teman pernah lihat yang kemarin saya seperti wawancara tuh ada dari gereja juga wawancara. Kalau saya itu senang belajar cerita-cerita dan juga tokoh-tokoh ya. Semua cerita tuh ada hikmahnya di situ. Kalau saya suka baca Alkitab, ya sudah di dalam cerita-cerita itu tokoh-tokohnya kita pelajari. Kita belajar Daud, belajar Abraham, belajar siapa. Itu mesti lihat ini orang bisa begini kenapa. Kita belajar Yusuf, belajar semua bisa belajar. Kurang lebihnya selalu ada. Dan saya belajar dari situ ya. Dan juga dalam kehidupan ya pasti ya orang tua membentuk ya. Kalau saya dulu kawan-kawan, kalau kawan-kawan SD ada di sini atau SMP mungkin tahu. Dulu SD itu pernah saya itu SD kelas 2 itu 15 hari berangkat ke sekolah tapi tidak sampai ke sekolah. Jadi main-main 15 hari berturut-turut ya sampai ketahuan kenapa pokok ya kan. Jadi mama mesti pukul keras pakai ikat pinggang itu kan biar ini. Karena saya anak pertama, jadi mama bilang kalau yang tua sonde jadi, yang kecil sonde jadi. Yang adik-adik sonde akan jadi. Jadi mesti dilibas pakai ikat pinggang. Dan itu yang kan hal-hal yang kita pelajari ya. Jadi seperti itu. Kalau bahasa sekarang orang bilang kalau pukul monyet depan monyet, jadi monyet lain takut semua kan. Jadi kode dong takut semua begitu ya. Jadi sekarang ini ada pemain jadi belum bisa jadi apa-apa nih untuk buat adik-adik. Ya, jadi seperti itu. Kalau bilang inspiratif ya seperti itu dan banyak sekali hal-hal yang sepele. Kalau dulu biasa kalau yakin dulu di Kupang ya kita datang kalau orang tua lagi bercerita kita datang dulu ikut dengar sampai pakai sendal, sampai pakai baju, cuma pakai celana pendek duduk di ruang tamu ikut bercerita. Nah itu beta rasa saat-saat seperti itu sebenarnya kita belajar banyak hal dari cerita-cerita, cara berinteraksi seperti apa itu semua mempengaruhi. Jadi tidak ada satu tokoh yang idola luar biasa ikut enggak biasa saja. Ya, saya suka bola ya nonton bola gitu kan. Dulu suka. Liga apa Bapak? Inggris? Saya Liga Inggris, Chelsea ya, suka Chelsea. Saya pernah suka ini jangan marah ya, yang bukan Chelsea jangan marah nih, nanti semua langsung off. Ya, jadi kalau Chelsea itu saya suka dulu pelatihnya tuh Jose Mourinho. Nah itu saya suka karakternya dia itu menurut saya tuh ya itu maksudnya orang yang apa adanya ya dia ngomong dia tidak suka dia suka apa jadi ini cocok bagus gitu orang seperti itu tuh jadi ya, dia juga orang punya kelemahan dan sebagainya tapi yang pasti model-model yang kayak begitu kalau ada marah aja gitu kalau ya silakan gitu. Lampard tentu kayak bapak ya Lampard. Kenapa? Kalau Lampard bagus, itu suka Lampard.
suka. Dia bagus, dia bagus. Tahu tadi malam kalah, gue menang lagi. Aduh, kurang. Soalnya terlalu ikuti lagi. Tapi kalau bilang toko, soalnya ada. Kenapa? Tadi malam Bilang apa? kayaknya kalah Bapak karena klasemen MU Kalah, di beta atas. nonton 2-0, cuma ngantuk tidur. Kalah 2-0 Oh, tidur. 0-3 Tapi tahu saya paham. hasil akhir berapa? Hah? Ada yang bilang gini, Kalah. aduh dari Pelintu Surabaya nih Bapak, ketong orang MU. Kita kalah orang 3-0. MU. Kalah 3-0 tadi malam. MU senang, Chelsea kalah 3-0. Senang Bapak, posisi tertinggal jauh. Kan di MU waktu lihat tuh di halaman berapa? Kok biasa waktu lihat buka MU halaman berapa ya gitu. Wih. Aduh, tapi kemarin Liverpool benar juara nih, pasti Son suka juga nih Bapak. Jadi omong bola kok tuh. Iya.